Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, silakan kalian like dan subscribe untuk videonya. Masih bersama Agrifana nih. Anda pernah lihat uang pecahan 100.000 dalam bentuk rupiah senilai 300 miliar? Pernah lihat? 300 miliar kalau pecahan rupiah. Ini satu ruangan gua ini nggak muat. Yeah. Pernah lihat? Makanya seringkali ya kalau dalam bentuk cash itu bentuknya kalau nggak dolar Singapura, dolar Amerika. Ya bisa seruangan ini muat dah kalau 300 miliar. Bang, mau bahas apa bang? Bahas uang, biar senang. Kita sambil bayangin punya uang 300 miliar cash. 300 miliar punya uang liquid. Iya. Mimpi loh bang. Oh iya. Makanya ini teman-teman saya ajak mimpi, teman-teman saya ajak menghayal. Nanti teman-teman saya perlihatkan uang cash 300 miliar. Aduh bang, ada-ada aja. Ya, biasanya modus operandi korupsi, gratifikasi, TPPU, pencucian uang, dan yang sejenisnya itu sekarang modusnya lewat cash. Kemana-mana nenteng uang pakai koper. Bukan koper yang kecil dijinjing, kagak. Ya, koper yang gede, yang pakai roda, yang ditarik. Dan bentuknya dolar Amerika, dolar Singapura, nggak muat. Gila ya. Sekarang modus operandinya udah seperti itu. Kok bisa bang? Iya. Karena ketika by transfer, giro atau cek, semua akan kedetek. PPATK cukup gampang sekali melihat peredaran uang masing-masing rekening orang. Iya. Nah, sekarang korupsi modelnya cash. Makanya itulah kenapa KPK selalu menangkap basah OTT atau operasi tangkap tangan setiap kali terjadi transaksi korupsi atau gratifikasi. Kebanyakan gratifikasi. Ya. Gila ya, 300 miliar. Ini seruangan gua ini nggak muat ini. Gila. Gila. Nah, Anda kenal dengan Surya Darmadi? Aduh bang, kalau belum dijelasin, belum dikasih tahu, ya jangan main teka-teki pakai pertanyaan gitu dong. Enggak, siapa tahu temenan, siapa tahu karyawannya. Kan kita tidak pernah tahu. Siapa tahu di antara penonton kita ini ada yang karyawan dari Duta Palma Group. Kan kalau ada karyawan yang nonton dari Duta Palma Group kan langsung, ya tahu bang, itu bos gue, itu pemilik perusahaan. Ya. Gitu loh cara melatih orang cerdas. Nah, jangan kayak Roy Suryo bolak-balik fufu aja nggak jelas. Ya, Surya Darmadi adalah salah satu bos dari Duta Palma Group, yaitu perusahaan plantation atau perusahaan perkebunan sawit yang kala itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan kerugian negara mencapai 100 triliun rupiah. Bang, biasa aja sih, nggak usah teriak-teriak. 100 triliun mau abang teriak, mau kagak, mau bisik-bisik, abang tetap aja paling cuma 100.000, 200.000 yang di kantong. Enggak. Kalau gue pakai teriakan, siapa tahu rontok 100 triliunnya, gue kebagian juga gitu.
Angka 100 triliun itu adalah angka perhitungan dari BPKP, salah satu audit negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, 100 triliun itu 4,9 triliun yang berupa kerugian keuangan negara ditaksir, sementara yang 99,2 triliun itu adalah kerugian berupa ekonomi. Ya, benar. Ekonomi negara dirugikan sekitar 99,2 triliun. Banyak amat sih, gua pusing. 1 triliun itu nolnya berapa ya Bang ya? Gua juga bingung. 1 triliun nolnya berapa? Ayo. Jangankan nolnya, ngebayangin nolnya berapa aja bingung kan. Apalagi kalau ngelihat cashnya. Nanti gua tunjukin cashnya ya. Makanya jangan di skip. Nah, Surya Darmadi waktu itu didakwa menyerobot lahan 37.095 hektar. Ditanya, dia membuka lahan untuk perluasan perkebunan, yang dibuka perluasan itu ke arah hutan dan tidak mempunyai izin. Untuk kasus waktu itu, mantan pejabat daerah, Bupati, Raja Tamsir Rohman juga ikut menjadi terdakwa dan sudah berkekuatan hukum tetap, artinya sudah divonis. Diar. Nah, ketika proses berlangsung di KPK, tiba-tiba Surya Darmadi oleh KPK ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena melarikan diri diduga waktu itu ke Singapura. Enak ya? udah punya uang segitu, udah nggak usah kerja, nggak usah apalah, di pelarian juga udah selesai urusan. Iya. Udah dimakan berapa keturunan juga udah bisa itu. Ketika Darmadi posisinya menjadi DPO, tiba-tiba KPK menerbitkan SP3, surat penghentian penyelidikan. Dinyatakan tidak cukup bukti, Surya Darmadi tidak dilanjutkan kasusnya. Loh, enak sekali ya. Kata-kata KPK, dia tidak cukup bukti katanya untuk meneruskan proses hukum kasus ini. Loh, enak sekali. Enak mah jadi KPK. Gua pengen jadi KPK. Enak banget ya. Udah kayak gak ada beban aja. Ditetapkan tersangka, terus kemudian ditetapkan DPO, terus dikeluarkan SP3. Loh, enak banget sih. Nah, di lain waktu kemudian kejaksaan menetapkan, masih waktu itu terduga, Surya Darmadi 3 kasus sekaligus, kasus penyerobotan lahan, kasus TPPU, dan kasus korupsi. Mungkin Surya Darmadi nggak betah di pelarian, mungkin ya, gua mau lari sampai kapan ini? Mendingan gua pulang lah, kan udah SP3. Anda ingat Harun Masiku? Mungkin si Surya Darmadi ini ingat akan Harun Masiku. Mungkin ya. Harun Masiku yang masih di pelarian dan menjadi DPO sampai dengan hari ini. Mungkin dia mikir, terus gua mau sampai kapan? Mau di pelarian? Kalau udah SP3 ya udah gua pulang aja deh. Nggak mungkin gua seumur hidup mau di pelarian kayak Harun Masiku. Ini kan seumur hidup. Nggak tahu seumur hidup apa seumur mati ini Harun Masiku. Jadi Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali melakukan penyitaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka korporasi Duta Palma Group. Jumlah uang yang disita Kejagung mencapai 301 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana korupsi penguasaan dan pengolahan kawasan hutan untuk perkebunan sawit oleh Duta Palma Group. Nah, itulah ya. Jadi untuk videonya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.